pagi semuanya ya. Ini kali pertama saya datang ke tempat ini, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Herawati, saya seorang konselor, saya juga seorang dosen. Saya mengajar di STT Reform Indonesia yang di Warung Buncit ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengajar psikologi dan juga konseling. Ya, kalau di situ ada gelar saya doktor saya di psikologi. Ya, jadi kampus kami ini sekolah teologia, tetapi kami tahu bahwa tidak cukup kita itu hanya memahami firman Tuhan. Kita itu mesti memahami jiwa kita. Kita memahami apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri kita. Kenapa firman Tuhan itu kok baik, kita amini, kita setuju, tapi kita menjalankan itu kok susah banget gitu ya. Seperti Paulus itu mengatakan, aku tahu dan aku mau yang baik, tapi yang aku lakukan kok selalu yang jahat. Ini apa yang terjadi? Maka kami berpikir bahwa kita perlu memahami manusianya. Dan ilmu yang menolong kita untuk bisa memahami manusia itu adalah psikologi. Ya, jadi di kampus kami dosen-dosennya ada yang memang full belajar teologi dan saya ini termasuk yang full belajar psikologi. Ya, kami juga belajar berlatih untuk mengintegrasikannya. Saya berharap di dalam sesi-sesi kita pada hari ini kita mencoba melihat itu. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi arah kita, kita maunya ke sana, isi hati kita harus ke sana, tetapi kita melihat realita di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya berharap nanti kalau kita berdiskusi, kita bertanya jawab, Bapak dan Ibu juga boleh gitu ya, menceritakan pergumulan realitanya kok nggak segampang just tahu gitu ya. Nah itu yang menurut saya akan menjadi suatu diskusi yang bukan hanya menarik, tetapi akan berguna. Ya, saya berharap kita bukan pulang hanya dengan pengetahuan. Yang saya inginkan kita pulang dengan kegelisahan gitu ya. Oh, maunya damai sejahtera kok malah maunya gelisah gitu ya. Kegelisahan yang kudus, satu kegelisahan yang memang Tuhan izinkan, Tuhan inginkan, satu kegelisahan yang menghasilkan pertumbuhan ya. Itu yang kita harapkan ya. Mari bersama kita berdoa sekali lagi sebelum kita memulai sesi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, hingga siang nanti Engkau memberikan kepada kami satu kerinduan, satu kesiapan untuk mencoba melihat keluarga kami. Kami tahu isi hati Tuhan ada di dalam keluarga dan saat ini kami juga hadir di dalam keluarga-keluarga. Tetapi Engkau tahu Tuhan ada banyak sekali pergumulan di dalam keluarga-keluarga kami. Dan kami tahu kami tidak akan pernah mencapai kesempurnaan keluarga ketika kami ada di dalam dunia ini. Tetapi kami ingin di dalam ketidaksempurnaan ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam segala kerapuhan kami mencoba bergantung kepada Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu. Kami sungguh ingin Engkau menolong kami supaya kami terus-menerus memiliki satu kegelisahan yang kudus. Satu kegelisahan karena kami ingin menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena itu berkata-katalah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, melalui materi yang akan hamba sampaikan dan juga melalui hati nurani kami Tuhan. Supaya sesi ini bukan hanya memberikan kepada kami pengetahuan dan bahkan bahan untuk berdiskusi atau menegur pasangan kami. Tetapi memberikan satu pertumbuhan, baik kami secara pribadi maupun kami sebagai pasangan, kami sebagai keluarga. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menolong kami, mengasihani kami, dan Engkau memakai kesempatan pada pagi hingga siang hari ini untuk memberikan pertumbuhan kepada keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah Reframing My Family in Christ. Ya, di sini dituliskan Your Family ya tadi judulnya Pak ya. Kemarin saya minta diganti deh, jangan ngomongin keluarganya orang lain tapi keluargaku. Itu yang penting ya, kita datang ke sini bukan untuk ngajarin orang lain, tetapi membuat keluarga kita itu mengalami suatu pertumbuhan. Ya, saya mengambil satu ayat dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Mari bersama kita membukanya di dalam Alkitab kita. Kolose 3 ayat 18 sampai 21.
Ini beberapa ayat pendek yang dituliskan oleh Paulus ya, dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat-ayat yang genap, nanti Bapak dan Ibu sekalian membacakan ayat yang ganjil ya. Mari, sudah siap ya, kita akan membaca. Saya membaca ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ketika membaca dan memperhatikan ayat-ayat ini, sebagai seorang yang belajar psikologi, seorang yang senang mengamati manusia, saya takjub dengan kecermatan Paulus itu menuliskan, memberikan pesan-pesan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, dan secara spesifik kepada bapak-bapak. Di situ dikatakan kepada istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saya mau nanya kepada bapak-bapak sekalian, orang-orang itu mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dari laki-laki itu adalah dihormati. Benar nggak bapak-bapak? Lebih seneng dikasih-kasih, dikasih gift begitu atau dihormati? Lebih senang dihormati ya. Dan sini secara jelas, secara spesifik Paulus itu mengatakan kepada istri tunduk kepada suami ya. Karena memang laki-laki itu didesain pengen dihormati. Didesain menjadi pemimpin yang seharusnya dihormati. Dan pesan kepada suami-suami, kasihi istrimu. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Betul enggak ibu-ibu? Kita itu lebih senang dikasihi. Ya, didengerin, diperhatiin, hal-hal yang seperti itu tuh perempuan lebih suka dibandingkan laki-laki ya. Cermat sekali Paulus itu memilih kata-kata ya. Dan kepada anak-anak bukan hanya taat kepada orang tua, tetapi ada di dalam segala hal. Ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, seringkali kita merasa apa? Anak kita itu enggak cocok gitu. Ngomong sama kita ya, pendapat kita apa yang kita anggap penting, anak-anak tuh merasa enggak, yang ini enggak seneng aku. Yang ini enggak usah tunduk lah sama mamaku atau sama papaku di dalam hal-hal yang ini. Yang lain itu aku setuju begitu ya. Tetapi Paulus itu mengatakan taati orang tuamu dalam segala hal. Ini satu yang luar biasa ya. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Mungkin itu tidak cocok dengan isi hatimu, mungkin kamu tidak suka, tetapi itu adalah indah di dalam Tuhan. Ya. Dan satu lagi di ayat yang ke-21, ini pesan kepada bapak-bapak semua, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Biasanya di rumah yang sering marahnya itu kenceng itu siapa? Papa biasanya. Ya. Dan Paulus itu dengan cermat, saya percaya ini adalah dalam bimbingan Roh Kudus begitu ya. Dia menuliskan ini ya. Bapak-bapak hati-hati. Kamu memang pemimpin, kamu memang yang harus mengarahkan anak-anakmu. Tapi jangan sakiti hatinya. Ya. Kalau kamu ngomong, kalau kamu itu keras, oke, kamu memang harus mengarahkan keluarga ini. Tapi jaga, jangan sampai hati anakmu itu tersakiti. Ya. Ini menurut saya sangat luar biasa ya. Apa yang dituliskan oleh Paulus di sini ya. Dan kalau saya mencoba menggambarkan di dalam bagian ini, di dalam keluarga itu ada 3 ya. Kalau keluarga kita itu lengkap dikasih anak, di situ ada suami, ada istri dan juga anak. Ya. Nah, ada garis-garis yang saya tuliskan dengan garis yang merah ini menunjukkan suatu relasi mengasihi. Suami, panah merahnya menuju ke istri, ya kasihilah istrimu. Suami mengasihi anak-anak, panah merah, ya istri itu juga mengasihi anak-anak ya. Di sini ya ada panah yang merah itu adalah jalur kasih gitu ya yang dituliskan dalam Kolose 3 tadi. Dan ada juga jalur yang lain yang dituliskan yang disampaikan di Kolose 3 yang hitam itu adalah jalur menghormati. Istri menghormati suami, anak itu menghormati orang tuanya, apakah itu papa maupun anak.
Jadi ada jalur seperti itu yang ada di dalam keluarga. Tetapi kalau setiga itu bukan hanya mengatakan keluarga itu isinya adalah suami, istri, dan anak. Ada satu lagi yang lebih penting ya, yaitu adalah kehadiran Tuhan. Nah ini juga sama ya, jalurnya itu Tuhan itu mengasihi kita dengan jalur yang pink itu. Dan seharusnya semua anggota keluarga, apakah itu suami, apakah istri, kalau ada anak itu adalah anak, jalurnya itu naik ke atas itu menghormati Tuhan. Kalau prisma, ini bukan prisma ya, limas ya, betul ya? Betul ya? Limas segitiga ya, udah ada lupa matematika kita ya. Ini gambaran aja ya, segitiga ini tuh kokoh, jalur mengasihi dan jalur menghormati itu dijalankan dengan baik, maka keluarga kita itu akan stabil. Cuman masalahnya kan kadang-kala nggak kayak gitu. Ya, ada jalur menghormatinya nggak jalan, ya mengasihinya rasanya kok juga jadi setengah hati gitu ya. Kita nggak dikasih suruh menghormati kok juga rada males-malesan gitu ya. Jadi mau mulai dari mana ini benerinnya ya, susah ya. Kita akhirnya jadi ini menjadi satu garis-garis yang rapuh ya. Hari ini kita punya 2 sesi ya. Sesi yang pertama sekarang dan nanti setelah break kita ada sesi yang kedua. Saya membaginya untuk yang pertama kita akan fokus melihat kita sebagai pasangan ya. Jadi yang diperhatikan itu jalur yang ini ya, yang suami istri ya. Nanti baru yang di sesi yang kedua kita akan melihat kita sebagai orang tua ya. Supaya kita bisa lebih clear ya. Mengapa relasi suami istri itu menjadi penting ya. Relasi suami istri itu bisa dikatakan sebagai sokoh gurunya keluarga. Sokoh guru itu tiang pancang gitu ya. Kalau kita lihat di dalam ruangan ini ada 4 nih ya sokoh gurunya ya. 4 atau yang di situ tuh tiang pancang juga bukan ya Pak ya? Tiang pancang juga. Oh ini ada bukan 4 ya, salah saya ya. Ada 1, 2, 3. Mungkin di situ juga ditanam di dalam dindingnya ya. Pokoknya tiang-tiang besar yang merupakan tiang penyangga. Kalau sokoh guru ini nggak kuat, nah dia bangunan itu enggak akan stabil. Ya, jadi tiang yang pancang ini penting sekali. Bahkan kalau kita memperhatikan ya, ruangan itu kalau misalnya renovasi, dinding itu mau dibongkar-bongkar, dijadiin apapun itu gampang. Tapi tukang batu atau insinyur yang ahli teknik sipil yang ngerti, kalau tiang pancangnya itu mau dibongkar, ini ganggu di sini gitu ya. Mungkin dia akan mikir-mikir. Waduh ini kalau dibongkar ini bangunan ini bisa goyang ini ya. Atau kalau mesti terpaksa dibongkar kita mesti pindahin cari tempat sokoh guru yang kuat gitu ya. Tiang-tiang ini tidak boleh dibongkar ya. Yang lain ini misalnya kita mau lebarin ini bongkar boleh. Kita mau kecilin ini jadiin tambahin dinding boleh. Tapi sokoh gurunya ini harus jadi perhatian ya. Di dalam keluarga sokoh gurunya itu adalah suami istri. Jadi kalau suami istri itu enggak beres relasinya, jangan berpikir keluarga ini akan beres. Mungkin anak-anak kita bisa sukses, bisa apa, tapi sebagai satu keluarga kita enggak akan pernah berhasil. Jadi kalau kita mau mulai dari mana memulihkan keluarga, selalu fokusnya itu adalah pada suami istri. Mengapa relasi suami istri itu begitu penting? Ada 4 hal yang saya coba pikirkan di sini ya. Yang pertama, relasi suami istri itu menjadi fondasi ekonomi. Rasa cemas atau rasa aman anak itu tumbuh dari suasana emosi keluarga. Kalau keluarga ini terus bertengkar begitu ya, keluarga ini terus menerus ada piring terbang, ada pintu dibanting begitu ya, anak ini akan tumbuh di dalam kecemasan. Ya, saya sering sekali mendengarkan klien-klien saya, anak-anak muda itu sering mengatakan, saya ini selalu was-was. Mulainya dari mana? Ternyata ya dari kecil itu suasana rumah itu terus was-was. Jangan-jangan hari ini papaku marah lagi. Jangan-jangan hari ini mama ini akan pulang ke rumah emak gitu ya. Itu terus menerus anak itu menjadi was-was. Kalau keluarga ini rukun, tenang, biasanya anak-anak ini juga tumbuh dengan rasa yang aman. Ya, itu yang kita bisa lihat ya. Lalu bukan hanya fondasi ekonomi, relasi suami istri itu menjadi model relasi. Anak itu akan menyontoh cara berelasi dengan orang lain dari relasi orang tua. Di sini kan ada sekolah ya. Apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang menjadi guru? Ada.
Kita itu kalau memperhatikan anak-anak yang ada di sekolah itu kita bisa membayangkan di rumah itu suasananya bagaimana, ya kan? Kalau misalnya caranya dia memperlakukan temennya gitu ya, katakanlah temennya itu melakukan kesalahan begitu ya, wah langsung muncul kata-kata kritiknya yang tajam-tajam, nyalah-nyalahin, mempermalukan orang, kita udah bisa bayangin. Di rumahnya ya kira-kira kayak gitulah orang tuanya. Ya kan? Tapi kan ada anak misalnya temennya numpahin botol begitu ya. Cariin lap gitu ya, bantuin begitu ya. Kita bisa membayangkan itulah yang terjadi di rumah. Relasi suami istri itu menjadi model relasi anak kepada orang lain. Ya. Semua keputusan penting di dalam keluarga, apa yang diambil oleh suami istri, oleh orang tua itu akan memengaruhi seluruh keluarga. Maka relasi suami istri itu penting sekali. Ya. Lalu juga stabilitas sosial, spiritual itu dibangun anak melihat contohnya itu ya dari melihat papa mamanya. Kasih Allah kepada jemaat itu tergambar dari relasi orang tua. Seringkali anak itu sulit untuk membayangkan Allah yang kasih karena orang tuanya nggak saling mengasihi. Orang tuanya itu enggak mengasihi dia. Ya. Jadi relasi suami istri itu menjadi sesuatu yang penting. Nah sekarang pertanyaannya, apakah relasiku dengan pasangan itu sehat? Nah ini beberapa pertanyaan yang saya ingin kita coba lihat ya. Sehat gak sih ya relasi aku dengan pasanganku itu? Apakah ketika kita itu sudah menjadi berkeluarga, kita sudah menjadi suami istri, kita itu menjadi pribadi yang lebih baik? Ya, jadi lebih saling menyayangi, lebih stabil begitu ya. Saya ini tumbuh menjadi pribadi yang sebenarnya agak sulit percaya sama orang lain. Ya. Ketika saya pacaran dengan suami saya itu belajar percaya. Ya. Dan ternyata pertama kali pernikahan itu dimulai, tahun-tahun pertama itu saya selalu curiga. Selalu cemburu, mikirin yang macam-macam gitu ya. Padahal suami saya itu bukan tipe yang macam-macam gitu ya. Nah itu sulit sekali bagi saya untuk bisa percaya sama dia. Tapi ketika ternyata dia itu benar-benar bagi saya bisa dipercaya, saya mulai belajar percaya pada orang lain. Ya. Dan ini tumbuh sampai sekarang bukan hanya kepada dia, tapi belajar percaya kepada orang yang lain pun itu saya menjadi bisa. Ya. Karena dan bagi saya ini adalah saya tumbuh menjadi satu pribadi yang baik, lebih baik. Ya. Nah ini bagaimana ini kita? Apakah ada hal-hal yang kita itu menjadi lebih baik? Menjadi lebih bisa, mungkin lebih percaya pada Tuhan, mungkin lebih mengasihi orang lain, ngomongnya itu yang tadinya kasar jadi lebih lembut, atau malah sebaliknya. Yang tadinya tenang, pengasih, sekarang jadi galak gitu ya. Karena di rumah terus-menerus konfliknya. Apakah kesehatan mental kita itu oke? Ya, pasti di dalam kehidupan itu ada naik turun begitu ya. Tetapi secara umum apakah kita itu lebih kenal diri kita itu lebih bisa produktif, lebih bisa memberikan kontribusi, daya tahan kita terhadap stres itu lebih baik ya. Ini beberapa tolok ukur ya. Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan relasi kita dengan teman dan saudara? Ada orang yang ketika sudah menikah putus hubungan dengan saudara, dengan teman-teman gitu ya. Dia jadi terisolir hanya dengan keluarganya sendiri. Kalau keluarganya sendiri sehat, bertumbuh baik, mendingan. Kalau keluarganya udah penuh konflik, nggak bisa ketemu sama teman, saudara, waduh kasihan sekali. Ya. Lalu juga relasi dengan suami ini bagaimana? Apakah ini adalah suatu relasi yang saling mendukung atau relasi yang transaksional? Transaksional itu kayak orang dagang gitu ya. Kalau kamu ngomongnya baik sama aku, ya aku masakin kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu kasar sama aku, oh besok malam kamu cari makan sendiri gitu ya. Nggak mau siapin. Nah, itu transaksi ya. Lalu apakah kita itu sama-sama bertumbuh atau hanya salah satu aja yang bertumbuh di antara pasangan ya. Ini beberapa hal yang kita bisa lakukan evaluasi. Nah, sesuai yang menjadi yang diminta ya dari pihak gereja, kami sudah diskusi dengan Pak Pausan ya. Nah kita akan mencoba melihat facing the brokenness ya. Bagaimana ini realita keluarga kita itu seperti apa. Kalau kita melihat ya fenomena di dalam keluarga itu, kalau kita ngelihat suatu keluarga kan kita bisa lihat ada keluarga itu yang tenang. Kita lihat dari luar tidak pernah konflik. Apakah kita termasuk yang seperti itu? Atau kita ini keluarga yang dinamis gitu ya, penuh dengan konflik. Ya. Biasanya kalau keluarga itu tenang, kita akan melihatnya sebagai satu keluarga yang rukun. Ya. Keluarga yang saling memahami,
keluarga yang bertumbuh bersama. Ini fenomena yang kelihatan ya. Kita lihat, oh ini keluarga yang tenang, kira-kira kayak gitulah keluarga ini. Happy gitu ya. Kalau misalnya keluarga itu penuh dengan konflik, kita akan bisa dengan mudah melihat bahwa oh komunikasinya nggak bagus. Ini di dalam keluarga ini saling penuh dengan ketidakpuasan. Ada masalah ini di dalam dirinya maupun dengan pasangannya. Ini adalah apa yang kita bayangkan secara umum kalau kita melihat ada keluarga yang tenang, ada keluarga yang penuh dengan konflik. Apakah realitanya seperti itu Bapak dan Ibu? Bisa jadi seperti itu ya, tetapi bisa jadi ada hal yang lain ya. Kalau keluarga itu tenang-tenang saja, bisa jadi memang mereka itu rukun, enggak ada masalah yang berarti begitu ya, tumbuh bareng, happy begitu ya. Tetapi bisa jadi sebenarnya relasinya itu enggak aman. Mereka saling menghindari konflik karena apa? Begitu terjadi konflik nggak bisa dikendalikan. Kita kan belajar dari pengalaman, ya kan? Waduh, ini kalau ini aku omongin, suamiku ini marahnya bisa berhari-hari gitu ya, banting ini, banting itu, anak yang nggak tahu apa-apa bisa jadi sasaran, resikonya terlalu besar. Jadi mending diem gitu ya. Ini karena relasi yang tidak aman, menghindari konflik atau malas komunikasi. Sering terjadi ya. Sekarang ini ada istilah yang cukup populer ya, yang disebut sebagai silent divorce. Perceraian yang diam, tidak pernah diumumkan, tidak pernah ada urusan pengadilan gitu ya, gereja nggak tahu, semua orang ngelihatnya keluarga ini baik-baik aja, kadang masih ke gereja bareng gitu ya, di rumah itu tidak ada konflik, tapi apa sebenarnya, diem-dieman. Ya, masing-masing itu hidup dengan urusannya sendiri-sendiri. Masih serumah, kadang masih sekali-sekali liburan bareng, orang tua semuanya enggak tahu. Tapi sebenarnya mereka secara emosi itu sudah divorce, sudah bercerai, enggak ada lagi kesatuan ya. Itu ya. Lalu kalau yang konfliknya banyak, apakah selalu itu komunikasinya jelek? Belum tentu. Ya, bisa jadi mereka ini adalah keluarga yang otentik, apa adanya. Ya, enggak setuju yang ngomong begitu ya. Nah kalau itu diomongkan dengan cara yang baik, itu bisa keluarga ini bisa tumbuh dengan suatu relasi yang aman meskipun ada perbedaan. Ya, jadi meskipun sering konflik gitu ya, tapi konflik itu diselesaikan dengan baik. Sehingga itu juga menghasilkan pertumbuhan ya. Enggak usah takut dengan konflik ya. Ada beberapa tipe relasi suami istri. Ya, ini saya mengambil dari tulisan Kaber dan Enharoff. Ya. Nah mereka membagi relasi suami istri itu menjadi dua bagian yang besar ya. Yang pertama ini yang disebut sebagai intrinsic marriage ya. Ini adalah pernikahan yang intrinsik. Dasarnya itu adalah kualitas relasinya ya, bukan yang lain. Nah intrinsic marriage ini ada dua, yang disebut sebagai vital marriage dan total marriage. Kalau kita lihat ini, nah ini keluarga yang mungkin kita secara umum menyebutnya keluarga yang berbahagia gitu ya. Vital marriage ini adalah pasangan itu memiliki kedekatan emosional yang kuat, menikmati kebersamaan. Kalau tadi Pak Pausan sempat ngomong kita kepengen pulang gitu ya, karena rumah itu menyenangkan ya. Tapi kalau tugas keluar bisa nggak ya diperpanjang gitu ya, bikin meeting yang lain gitu ya supaya bisa lebih lama gitu ya. Nah itu kan berarti kita nggak senang di rumah ya. Kalau vital marriage ini kita senang. Ada kedekatan emosi yang kuat, saling menikmati kebersamaan ya. Konflik itu dikelola dengan sehat dan tidak merusak keintiman ya. Ini sesuatu yang kita inginkan keluarga kita jadi kayak gitu. Ada relasi suami istri itu yang basisnya itu adalah kualitas relasinya, yang lain itu yang disebut sebagai total marriage ya. Tingkat keterikatan dan kolaborasinya sangat tinggi hampir di semua aspek kehidupan. Pasangan ini bukan hanya saling mencintai tapi juga berbagi minat, aktivitas, tujuan hidup secara mendalam. Misalnya dua-duanya hamba Tuhan, dua-duanya seniman, dua-duanya buka toko gitu ya. Dua-duanya orang IT yang bangun bareng. Atau mungkin satunya arsitek, satunya teknik sipil gitu ya, bikin bisnis bareng gitu ya. Nah ini bisa dikatakan sebagai total marriage ya, minat itu semuanya itu gabung jadi satu. Di satu sisi ini kalau relasinya itu berjalan dengan baik, mereka itu bisa disebut sebagai total marriage gitu ya. Bukan hanya saling mencintai tetapi juga minatnya itu semuanya, visinya, tujuannya itu dibangun bareng-bareng ya. Tetapi kalau enggak, ya mungkin bisa jadi cuman bisnisnya aja yang jalan, relasinya yang enggak jalan ya. Nah ini relasi yang intrinsic marriage, pernikahan yang intrinsik. Lalu ada pernikahan ini yang sebenarnya utilitarian.
Apa itu utilitarian? Basisnya itu adalah fungsi atau kebutuhan. Ya. Nah ini kita mesti lihat keluarga kita baik-baik. Ya. Apakah memang kita yang dua yang tadi atau masuk yang ini. Ada yang disebut sebagai conflict habituated marriage. Ya. Pernikahan dengan konflik terus-menerus yang lama-lama itu dianggap normal. Kalau suami kayak gitu tuh ya wajar lah. Ya. Kadangkala kalau keluarga yang penuh dengan konflik gitu ya, saya punya banyak sekali klien yang begitu ya, dia bilang kalau pulang rumah tenang itu saya deg-degan. Ada apa? Kenapa kok tumben nggak ada suara orang marah-marah teriak-teriak begitu ya? Apakah sakit gitu ya? Ini kan sama seperti dulu ya, ketika habis kerusuhan Mei 98 itu suasana kan sangat mencekam ya. Kalau saya bawa mobil lewat tol begitu, jalanan sepi, saya langsung cemas gitu. Ada apa? Jangan-jangan di depan itu ada kerusuhan atau apa ya, langsung setel radio gitu ya. Karena ini tidak biasa ya. Konflik itu kalau terus-menerus terjadi, lama-lama itu jadi dalam tanda petik itu normal. Jadi biasa ya. Nah itu dianggap biasa, kalau enggak konflik justru kita ada apa gitu ya. Pasangan ini tetap bersama karena alasan praktis. Ya kan? Kalau ini bercerai repot, ini mesti ngomong orang tua, mesti ngomong ke gereja, urusan pengadilan, nanti rumah ini bagaimana, ya udahlah kita di sini aja gitu ya. Ada yang disebut juga sebagai devitalized marriage. Ini banyak di kalangan keluarga-keluarga Kristen ya. Pernikahan dengan cinta dan relasi emosional yang sudah memudar. Tadinya menikah itu dengan penuh cinta ya. Tapi lama-lama karena sering konflik, saling urusan sibuk masing-masing begitu ya. Relasi emosionalnya itu memudar. Pasangan tetap bersama karena kewajiban atau rutinitas. Ya memang sudah kayak gini nih keluarga. Ya, tapi tidak lagi ada sesuatu yang diinginkan. Kita lebih senang main sama teman-teman kita daripada sama keluarga kita. Ya. Vitalitas pernikahan itu sudah hilang gitu ya. Ini yang disebut sebagai devitalized marriage ya. Lalu ada lagi ya nama-namanya sih mungkin agak susah-susah ya nggak usah dihafal begitu ya. Tapi kita mencoba memposisikan keluarga kita itu ada di mana ya. Passive congenial marriage. Pernikahan yang tidak didasarkan pada cinta mendalam, tetapi lebih pada kesesuaian praktis. Hubungan tetap damai dan stabil, tetapi dangkal secara emosional. Ya. Ini mirip dengan yang tadi. Ya. Tapi kalau yang pasif congenial ini memang dari awal itu mungkin itu tidak ada cinta yang beneran membara itu tidak ada. Ya. Ini kadang-kala terjadi karena pernikahan yang dijodohkan. Ya. Pernikahan yang karena terpaksa, waduh ini sudah kepala 3 ini. Daripada ditanya-tanya terus gitu ya, ini ada yang mau ya sudahlah gitu ya. Ini pernikahan ya sudahlah gitu ya. Jadi memang dari awal itu enggak ada, tapi ya tetap aja gitu ya. Kita jalanin keluarga yang dalam tanda petik normal gitu ya. Tapi ikatan emosionalnya itu enggak ada. Ya. Nah Bapak dan Ibu bisa mulai membayang-bayangkan gitu ya, keluargaku itu termasuk yang mana gitu ya. Nanti saya akan kasih PDF-nya ya lewat Pak Pausan ya. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat sampai rumah bisa didiskusikan, kita ini sebenarnya yang mana gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, keluargaku itu termasuk yang mana? Apakah keluarga yang tadi ya, yang berbasis kepada relasi, yang intrinsik atau sebenarnya yang utilitarian? Yang sebenarnya ya lumayan lah dia meskipun jarang ngasih waktu ngobrol sama aku, tapi ya uang bulanan tetap jalan gitu ya. Jadi saya nggak pusing mikirin anak, mikirin dapur gitu ya. Aku juga bisa belanja-belanja sedikit begitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Nah ini kita tuh yang mana nih? Keluarga yang memang kita inginkan, yang kita rindukan gitu ya. Atau yang keluarga yang tadi? Ya sudahlah gitu ya. Daripada lebih repot kalau kita mengambil langkah yang lebih jelas ya. Nah ini kondisi kita seperti apa ya. Nah kan kita tidak cukup hanya mengevaluasi ya. Harusnya itu mesti bagaimana? Bagaimana kita itu bisa mengembrace ya. Membuat suatu transformasi di dalam keluarga kita. Nah saya mencoba memikirkan begitu ya, bagaimana transformasi itu bisa dijalankan. Nah ada 3 titik yang penting ya di dalam transformasi dalam relasi keluarga. Yang pertama ini adalah posisi kita saat ini itu seperti apa ya. Jadi nanti kalau pulang diskusikan dengan suami, dengan istri gitu ya. Kita ini posisinya ada di mana? Kita ini termasuk pasangan yang seperti apa
gitu ya. Itu penting ya. Nah setelah itu ada titik yang berikutnya itu adalah membuat komitmen pertumbuhan ya. Saya percaya kalau kita jujur dengan diri kita sendiri dan kita mengenali keluarga kita dengan baik, tidak ada satu keluarga yang sudah cukup tidak perlu bertumbuh lagi. Semua itu perlu pertumbuhan, ya, termasuk keluarga saya. Ya. Semua itu butuh pertumbuhan. Karena itu ada satu titik yang penting itu adalah komitmen untuk bertumbuh bersama. Nah setelah itu baru kita masuk di dalam pertumbuhan yang ini ya, bertumbuh bersama yang sebenarnya. Ya. Posisi kita saat ini mungkin sekarang ini gitu ya, nanti diskusikan dengan suami, bikin komit dengan istri, bikin komitmen bersama. Dan setelah itu kita akan bertumbuh bersama. Dan jangan berpikir bertumbuh bersama itu karena kita sudah tahu maka akan jalanan itu akan lancar. Ya. Selalu akan ada naik turun seperti itu. Ya. Ini sesuatu yang normal, bahkan mungkin ada titik-titik yang kita turunnya itu kok jadi lebih rendah dari sebelumnya. Begitu. Nggak usah frustasi, ini adalah jalan tumbuh bersama. Kalau saya mencoba mendetailkannya gitu ya, dengan posisi kita saat ini, kita bisa apa yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah kita mengenali dan mengakui apa yang harus dikenali dan diakui. Yang pertama tadi, aku dan pasangan ini termasuk tipe cinta yang mana? Tipe yang mana relasinya? Masalahnya itu apa? Apakah cinta yang sudah memudar? Kadangkala kita di Jakarta ini semuanya kan sibuk ya. Waktu untuk berduaan, untuk ngobrol hal-hal yang mendalam itu kurang, jarang ya. Padahal itu tuh perlu disediakan supaya relasi ini bisa benar-benar person to person, orang dengan orang. Seringkali karena kita sudah begitu sibuk, yang dilakukan relasi kita itu apa? Ya cuman ngurusin aja, ini keran bocor, genteng itu geser, mesin cuci nggak bisa jalan, anak tadi dimarahin gurunya gitu kan. Yang diomong-omongin kan yang seperti itu, ya hal-hal yang di luar aku dan kamu. Padahal itu sesuatu yang diperlukan ya. Apakah itu cinta yang memudar atau ternyata kok kita ini konflik terus gitu ya. Banyak sekali konflik. Apa yang mesti diperbaiki gitu ya terkait dengan konflik ya. Atau memang sebenarnya kita ini dulu kan dijodohin gitu ya. Sakjane tuh aku enggak kepengen sama kamu. Aku masih ingat terus sama mantanku. Waduh ini gawat ya. Kalau kita tahu masalahnya ya kita bisa membereskannya itu tepat gitu ya. Cuman ya situasi kita beda-beda gitu ya. Kadang-kala ada pasangan itu yang siap kalau kita jujur. Kadang-kala ada yang enggak siap kalau kita jujur ya. Maunya jujur apa adanya tapi ternyata yang terjadi itu justru menyakiti pasangan dan mungkin kondisi itu makin lebih buruk ya. Jadi kita mesti peka gitu ya. Tapi minimal kita tahu masalahnya dan dengan situasi yang ada kita buka itu sesuai dengan kesiapan kita dan juga kesiapan pasangan kita ya. Oke ya, kebutuhannya apa? Apakah ada sakit hati, apakah ada luka? Seringkali di dalam relasi suami istri kan begitu ya. Setiap kali konflik yang muncul itu kan saling menyakiti, saling menyerang. Masalahnya apa tapi akhirnya jadinya kamu gitu ya. Kamu ini kan selalu kayak gini ya. Dari dulu bro, itu munculnya jadi yang lain-lain. Yang dikonflikin, yang membuat konflik adalah suatu masalah, katakanlah anak telat bayar sekolah, uang sekolah misalnya kayak masalahnya seperti itu ya. Jadi kan harusnya yang dicarikan solusi kan gimana caranya supaya bulan depan nggak telat lagi gitu kan. Apakah memang uangnya yang kepake buat yang lain atau karena memang lupa ya kan. Bisa nggak ini dibikin apalah kalau di internet banking begitu kan kita bisa setting gitu ya setiap tanggal segini transfer enggak supaya nggak telat lagi. Harusnya kan seperti itu yang dipikirkan. Tapi yang terjadi apa? Kamu itu memang nggak merhatiin, kamu nggak prioritas keluarga ini. Woi jadi kemana-mana. Ya. Nah ini seringkali hal yang seperti itu menyakiti. Ya. Suami berpikir bahwa istriku itu nggak hormat sama aku. Ya. Istri berpikirnya apa? Suami itu nggak peduli sama keluarga ini, apalagi nggak peduli sama aku, gitu ya. Nah ini luka-luka yang seperti itu kita mesti kenali. Ya. Lalu komitmen tumbuh bersama. Komitmen tumbuh bersama itu apa yang mesti kita itu pikirkan ya. Yang terbaik itu adalah ada rekonsiliasi. Nah kalau rekonsiliasi ini kan pemulihan hubungan ini mesti dua belah pihak. Ya dua-duanya itu bisa saling memaafkan dan mencoba untuk memulai bersama. Tapi apakah dua-duanya ready?
Ya. Seharusnya gereja ini memberikan satu pertolongan, kesiapan gitu ya, supaya dua-duanya itu ready. Ya. Saya sering menolong keluarga yang berkonflik seperti ini. Biasanya yang datang ke saya itu salah satu aja. Kadang ada, biasanya itu istri yang datang ke saya. Pernah ada satu orang suami yang datang ke saya agak heran ya. Tumben ya ini konflik keluarga kok yang datang suaminya gitu ya. Jadi setelah berkenalan apa-apa terus saya tanya, apa yang mendorong Bapak ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Jawaban dia apa? Saya disuruh istri saya, Bu. Katanya kalau saya nggak ketemu Bu Hera, saya akan diceraikan. Jadi saya datang ke sini. Gitu. Jadi ini sebenarnya inisiatifnya dari istri juga, gitu ya. Nah nggak tahu ya. Nah kalau yang datang cuma satu ini kan jadi agak sulit gitu, ya. Ya paling saya sampai setelah kami bicara, saya selalu ngomong, bisa nggak pasangan diajak datang, gitu ya, supaya berdua ini bisa berproses. Kalau dia nggak mau gimana Bu? Kalau nggak mau ya saya cuma bisa tolong kamu beradaptasi dengan situasi ini. Dan mencoba membuat sesuatu yang respon-respon yang lebih baik, tapi itu cuma dari kamu doang, ini akan berat. Kalau dua-duanya itu akan jauh lebih baik. Ya. Nah itu ya, kalau rekonsiliasi itu perlu dua belah pihak. Kalau yang satunya nggak mau ya nggak akan pernah ada rekonsiliasi. Yang bisa dilakukan kalau cuma satu ya kita memaafkan aja. Yang sudah lewat luka-lukanya itu kita akui, kita maafkan. Dan kita berproses tapi sendiri, ini menjadi sulit. Ya. Nah kalau memang ini adalah komitmen pertumbuhan yang bersama-sama, kita mesti sadar bahwa masing-masing itu punya kelemahan dan bagian dalam masalah keluarga. Ini sebenarnya kata-kata ini ya, keluarga adalah sistem ini saya bisa cuma ngomong doang. Tapi ketika saya pikir ini mau saya jelasin aja, saya pikir enggak saya tulis ya. Karena seringkali ketika keluarga itu bermasalah, yang dijadikan kambing hitam itu salah satu. Benar enggak? Memang mungkin benar ada satu yang perannya itu lebih besar. Katakanlah misalnya istri atau suami selingkuh gitu ya. Ini kan pasti dia ini yang kita anggap sebagai sumber masalah ya kan. Tetapi keluarga itu adalah sebuah sistem. Tidak pernah ada masalah di dalam keluarga itu yang hanya disebabkan oleh satu orang. Pasti itu bersama-sama. Ya. Kenapa kok istri itu selingkuh misalnya? Suami ini sibuk terus, tidak ada waktu untuk dia. Tidak pernah dengerin. Tadi di bagian awal waktu kita bicara tentang Kolose, istri itu pengennya tuh dikasihi, didengerin, diperhatiin. Tidak ada yang dengerin. Suami tidak punya waktu, ternyata ada telinga yang lain yang mau dengerin ya. Mulai dari situ akhirnya terjadi perselingkuhan dan ini keluarga menjadi heboh, istri disalahkan karena selingkuh. Memang benar dia salah ya. Tetapi jangan lupa keluarga itu adalah sebuah sistem ya. Jadi karena ada ini ya aksi dan reaksi begitu ya yang terjadi di dalam keluarga sehingga muncul masalah ya. Kalau misalnya anak ini ternyata jadi narkoba begitu ya. Siapa yang disalahkan? Biasanya yang salah siapa kalau anak narkoba? Yang salah siapa? Mama. Kamu di rumah ngapain aja gitu ya. Nggak lihat main HP terus gitu ya. Belanja-belanja nggak jelas gitu ya. Nggak perhatiin anak jadi begini gitu ya. Jangan pernah berpikir cuma satu masalahnya. Kita bisa salahin anak kita bisa salahin istri kita gitu ya. Tapi itu enggak pernah menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Karena apa? Kembali keluarga itu adalah sebuah sistem. Ya kan, suami juga berperan meskipun mungkin perannya bisa ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang perannya langsung, ada yang perannya itu enggak langsung. Tapi jangan lupa, keluarga itu adalah suatu sistem. Ya. Jadi kalau ada suatu masalah, jangan langsung bikin list salahnya dia gitu ya. Tapi juga evaluasi kita itu punya ambil bagian apa. Ya. Oke, dan karena ini adalah keluarga itu adalah sistem, maka kalau kita itu mau berkomitmen untuk maju, pertobatan itu haruslah kita sebagai pribadi dan juga kita sebagai pasangan. Ya, semua bahkan yang tidak melakukan kesalahan secara langsung pun itu juga mesti melakukan pertobatan dan ngakui bagiannya di dalam, balik lagi keluarga itu adalah suatu sistem. Ya. Dan setelah itu kita masih membuat satu komitmen untuk jatuh bangun dan bertumbuh bersama. Ingat yang tadi ya, grafik yang tadi saya gambarkan tadi ya. Ini itu adalah satu pertumbuhan itu kayak gitu. Ya, misalnya katakanlah suami itu terlalu sibuk begitu ya. Habis bikin komitmen, oke, sekarang lemburnya cuma seminggu 1 kali katakanlah gitu ya bikin komitmen. Tapi ternyata kerjaan kantor banyak, akhirnya lemburnya jadi banyak. Nah kita ini kan dalam kondisi yang turun gitu ya.
Kita mesti sadar realitanya itu kayak gitu, naik turun kayak gitu. Kalau itu terus dibahas, diungkit-ungkit terus ya kita meriset lagi mulai dari nol. Ya. Ini kesadaran ini perlu kita kembangkan bersama. Ya. Dan bertumbuh bersama itu seperti apa? Kita mulai dari posisi saat ini. Kita ini kondisinya beda-beda. Ya. Ada yang tadi ya, yang penuh dengan konflik atau mungkin yang tidak pernah konflik, tapi udah males omongan. Nah ini kan kita beda ya. Nah kita mulai dari posisi itu. Maka mengenali posisi kita saat ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Mulai dari posisi saat ini sadar bahwa pertumbuhan akan melalui jatuh bangun. Jangan terus nuntut gitu ya. Atau sebaliknya jangan terus minta dimaklumi. Kan kita jatuh bangun gitu ya. Selalu minta dimaklumi ya. Tapi ingat ini adalah pertumbuhan, ini adalah perjuangan kita sebagai pasangan ya. Hargai perkembangan bukan semata hasil akhir. Ini seringkali membuat frustasi kalau enggak dilakukan ya. Cuman mikirnya itu hasilnya gitu ya. Kita kan sudah janji, kamu sudah janji, kenapa begini lagi, kenapa diulang lagi. Enggak ada pertumbuhan, enggak ada kesungguhan gitu ya. Tapi mari mencoba menghargai perkembangan. Misalnya kalau suami itu setiap kali marah itu suaranya keras, banting, kata-kata kasar itu keluar gitu ya. Kalau biasanya seminggu 3 kali, sekarang bisa seminggu 2 kali, itu sudah dilihat sebagai satu perkembangan ya. Ada perlu kadang-kala itu momen kita itu duduk bareng mengevaluasi. Kamu sekarang lumayan loh, sudah 2 kali. Ya. Tapi kalau kita ngelihatnya itu adalah harus 0, enggak pernah marah, ya suami frustasi. Kalau dia lagi emosi mau dikeluarnya kemana gitu ya. Maka perkembangan itu menjadi sesuatu yang penting dan kita perkembangan itu adalah sesuatu yang penting, bukan hanya melihat pada hasil akhirnya. Kalau kita terus-menerus melihat hasil akhirnya, ini menjadi frustasi dan akhirnya udahlah enggak ada komitmenan. Ngapain pada waktu itu kita seminar-seminar. Lain kali enggak usah datang kalau gereja bikin acara gitu ya. Karena bikin frustasi ya. Oke, lalu selain itu kita juga mesti peka sensitivitas atau kelemahan dari pasangan kita. Ya. Kadangkala ada orang-orang tertentu itu yang peka dalam masalah-masalah spesifik tertentu. Biasanya kalau laki-laki itu spesifik terkait dengan kalau dia dianggap sebagai gagal. Ya. Atau hal-hal yang terkait dengan uang gitu ya. Misalnya nih kondisi di kantor lagi enggak bagus gitu ya. Enggak keluar nih bonus-bonus enggak keluar gitu ya. Terus istri cerita, itu si siapa dia lagi jalan-jalan ke Eropa loh. Maksudnya cuma cerita gitu ya. Tapi bagi suami itu apa? Nyindir nih ya, bonusku nggak keluar tahun ini gitu ya. Nah ini kan menjadi sensitif, maka kita mesti peka gitu ya. Pasanganku ini punya sensitivitas apa ya. Nah perempuan nggak selalu sama ya, kadang-kala hal-hal yang terkait dengan fisik itu bisa mempengaruhi gitu ya. Kadang-kala cuma dibilang, kamu sekarang seger ya gitu ya. Udah langsung mikir, ini ngomongin aku gendut ya, gitu ya. Padahal belum tentu maksudnya kayak gitu ya. Tapi karena dia punya sensitivitas di area-area itu. Ya. Nah kalau ini pasangan kita hari-hari ketemu seharusnya kita kenali pasangan kita ini sensitivitasnya itu apa dan baik-baik gitu ya. Nah ini saya juga belum lama ini gitu ya. Ngomongkan saya tuh banyak riset terkait dengan gadget gitu ya. Jadi saya sering diundang seminar hal-hal yang terkait dengan itu. Nah waktu itu saya lagi sharing sama suami saya. Kadang-kala kalau suami saya itu pulang dari kantor itu capek gitu kan dia main HP-nya gitu ya. Dia lagi main HP-nya, saya ceritalah itu topik yang mau saya omongin di seminar saya. Padahal maksud saya itu saya sharing gitu ya. Tapi dia jadi tersinggung gitu ya. Karena dia pikir ini lagi main HP disindir gitu ya. Kan saya ngomong perlu loh itu aktivitas alternatif gitu ya. Padahal ini tuh sebenarnya topik yang memang saya omongin di seminar saya gitu ya. Saya sharing ke dia bisa jadi tersinggung karena nyindir nih ya ceritanya gitu ya. Nah ini timing itu juga menjadi sesuatu yang penting ya. Meskipun mungkin maksud kita itu enggak kayak gitu ya. Oke ya, jadi sensitivitas itu perlu kita kenali ya. Jangan menggunakan kelemahan pasangan untuk menjatuhkan atau saling serang.
Seringkali kan kayak gitu ya. Ketika kita kenali kelemahan pasangan kita itu kayak dicatat gitu ya. Oke, sekarang saya tidak akan marah, tapi nanti kalau kesempatannya datang gitu ya, ini catatannya udah banyak gitu ya, pelurunya ini sudah banyak gitu ya untuk menyerang dia. Kalau kita ini memang ada di dalam mode tumbuh, ya jangan lakukan itu. Ya. Kita kenali kelemahan, sensitivitas pasangan kita bukan untuk menyerang dia, tetapi untuk menolong memahami blind spot. Blind spot itu kalau di mobil itu kan kadangkala ada titik tertentu yang kita nggak lihat, kalau di situ itu ada mobil lain gitu ya. Jadi seringkali kecelakaan kan terjadi kayak gitu ya. Kalau di truk-truk yang besar itu sering dikasih peringatan gitu ya, hati-hati Anda di area blind spot gitu ya. Nah, area blind spot itu apa? Saya coba tunjukkan, ini ada satu gambaran yang cukup baik ya, Johari window ya. Nah, ini ada area-area yang di sini itu diri kita itu tahu, orang lain juga tahu. Ini adalah area yang terbuka ya. Kalau misalnya kita ini banyak jerawat gitu ya, kita tahu, orang lain tahu ya. Atau mungkin ada sifat-sifat tertentu yang ini ramah atau dia pendiam gitu, itu kelihatan di luar ya. Orang lain tahu, kita lain tahu. Ada yang di bawah ini area yang kita enggak tahu, orang lain enggak tahu. Ini adalah area yang tersembunyi ya. Misalnya kita ada sakit tertentu atau kita itu punya sifat-sifat tertentu yang kadang itu mesti ditolong kalau kita sudah konseling misalnya gitu ya. Kita ada sesuatu gitu ya. Ini orang lain area yang tersembunyi ya. Ada area-area yang kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Area yang tersembunyi ini kita tahu, orang lain nggak tahu gitu ya. Jadi misalnya kita ini sebenarnya mudah sekali iri hati misalnya kayak gitu ya. Kalau kita itu enggak, kita bisa itu simpen dalam diri kita sendiri. Enggak tampilkan itu keluar ya misalnya. Atau kita sebenarnya itu punya kelemahan atau hal tertentu gitu ya yang tersembunyi, itu area yang di sini ya, area yang tersembunyi. Ada area yang kita enggak tahu, orang lain juga enggak tahu. Ini area yang tidak dikenal. Nah, kalau blind spot itu orang lain tahu, kita itu enggak tahu. Ya. Contohnya misalnya kita tuh sebenarnya pelit gitu ya. Tapi orang lain itu tahu, kamu itu pelit. Kalau setiap kali jajan selalu dompetnya ketinggalan, misalnya gitu ya. Kita kadang-kala nggak sadar gitu ya. Orang lain tahu, ini pelit gitu ya. Kalau jajan sama dia mesti bawa uangnya double gitu ya. Karena misalnya ya hal-hal yang seperti itu. Dengan pasangan kita juga ada area-area yang blind spot gitu ya, yang kadang-kala tidak disadari. Nah, kalau relasi ini adalah relasi yang bertumbuh, seharusnya area-area blind spot itu semakin banyak yang akan dikenali. Jadi relasi suami istri yang sehat itu bukan hanya dapat dinikmati, tetapi juga saling menumbuhkan. Ya, kita jadi makin kenal diri kita, pasangan juga makin kenal dirinya dia gitu ya. Kita bisa saling meresponi dengan lebih baik sehingga relasi ini menjadi satu relasi yang tumbuh ya. Jadi menjadi satu pertanyaan yang penting buat kita semua, langkah kecil apa yang akan aku ambil saat ini demi transformasi keluargaku ya. Langkah ini bukan hanya menuntut pasangan kita, tetapi yang paling penting itu adalah aku gitu ya. Aku mesti lakukan apa. Dan saya sarankan seperti yang tadi disampaikan ya, kenali posisi kita saat ini ya. Kenali posisi kita saat ini, lalu kita mencoba untuk membuat komitmen pertumbuhan bersama, dan setelah itu menjalani proses bertumbuh bersama dengan pasangan ya. Oke, untuk sesi 1 ini saya sampai di sini. Kita masih ada waktu berapa menit? 5 menit ya. Bagaimana Pak Pausan, ini kita jalan terus atau kita mau pakai kesempatan ngobrol dengan suami istri atau mau dibuka tanya jawab? Atau cukup aja? 5 menit tanggung ya? Tanggung ya. Ya baik ya, berarti saya kembalikan ke Catherine ya. Oke. Tema kita pada siang hari ini adalah terkait dengan peran kita sebagai orang tua ya. Saya mengambil ayat dari Amsal 22 ayat yang ke-6 yang mengatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi di sini
ada satu hal yang perlu ditekankan, kita mendidik anak muda dengan pertamanya adalah jalan yang patut baginya. Jalan apa itu? Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, jalan itu adalah jalan Tuhan. Kalau kita mengacu kepada Ulangan 6, di situ dikatakan apa yang mesti kita didik, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan yang kedua takut akan Tuhan. Itu adalah jalan yang dia perlukan untuk dia perlu kuasai, untuk dia perlu pegang sepanjang hidupnya. Di sini bukan hanya mendidik anak muda, memberitahu tentang jalannya. Tetapi bagian kedua yang lebih penting itu adalah, maka pada masa tua ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi bukan hanya diajarkan tentang jalannya, tetapi bagaimana jalan itu bisa jadi pegangan dia sampai dia menjadi tua. Ya. Dua hal ini ya, seringkali saya memperhatikan orang tua banyak yang berfokus kepada hal yang pertama saja. Ngajarin aja, ngomongin aja, menekankan aja gitu ya. Selalu Tuhan ngomongnya kayak gini, kamu harus begini, kalau nggak begini kamu nanti nggak akan berhasil. Ya. Tapi kita lupa bagian yang kedua adalah bagaimana supaya apa yang kita ajarkan itu nempel di dalam dirinya, menyatu dengan dagingnya. Itu poin yang sangat penting ya. Nanti saya akan mengajak kita untuk melihat ya bagaimana caranya supaya itu tuh bisa nempel menjadi pegangan dia. Ya. Secara umum pengasuhan anak itu digambarkan ada 3 komponen yang penting ya. Kalau kita itu mau mengasuh anak-anak kita, 3 hal ini tuh harus ada di dalam pengasuhan kita. Yang pertama itu adalah kehangatan. Ya, kehangatan itu apa? Kehangatan itu adalah dukungan dan perhatian orang tua serta kehangatan dengan anak. Ya, jadi kita tuh akrab gitu ya dengan anak-anak kita ya. Kalau ini terjadi, kalau ini diberikan, ini akan memberikan satu anak itu akan punya rasa berharga, rasa dicintai gitu ya. Dan kedekatan antara kita dengan anak kita. Ini yang pertama adalah kehangatan. Tapi enggak cukup hanya memberikan kehangatan. Kehangatan ini seringkali disebut relasi, seringkali disebut sebagai dukungan begitu ya. Komponen yang kedua itu adalah kontrol. Kontrol itu apa? Kontrol itu adalah petunjuk, aturan, tuntutan yang diberikan orang tua kepada anak. Anak itu juga perlu dituntut. Anak itu juga perlu dikasih tahu caranya itu bagaimana. Kalau tadi kita pakai tadi ya jalannya itu apa. Nah di sini itu ada kontrol. Ya. Kalau kontrol ini diberikan akan memberikan kejelasan arah, memberikan disiplin dan rasa tanggung jawab. Ya. Dan satu hal lagi yang penting itu adalah otonomi. Otonomi itu adalah kebebasan anak untuk melakukan sesuai dengan keinginan atau apa yang dianggap baik oleh dirinya. Ya. Kalau masih kecil-kecil ya kita ajarin, dia nggak tahu yang baik itu yang mana. Ya. Tapi masanya dia akan tahu apa yang menurut dia itu baik. Meskipun bisa jadi itu keliru. Ya. Kalau otonomi itu artinya ya dia diberikan kebebasan untuk memilih, untuk mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang menurut dia itu baik. Ya. Kalau ini dilakukan, anak itu akan mendapatkan satu rasa mampu gitu ya. Dan dia akan rasa memiliki atas apa yang dikerjakan. Misalnya ya, kalau misalnya anak saya ini udah gede ya, dia kuliah sudah mau selesai gitu ya. Ketika dia itu memilih jurusan kuliahnya, kalau dia itu boleh memilih secara otonom, dia itu akan senang. Ini adalah pilihanku, ada rasa memiliki gitu ya. Biasanya kalau stres ya bisa lebih tahan karena itu pilihanku. Berbeda kalau itu dipilihkan oleh orang tua. Ya. Pernah ada seorang anak muda yang cerita ke saya gitu ya. Papaku itu kepengen aku jadi dokter. Padahal aku lihat darah ada itu takut gitu ya. Tapi karena papahnya memaksa, ya akhirnya dia tetap jadi dokter. Ya. Nah ternyata lulus juga sih ya. Tapi ya itu tadi setiap kali praktek itu waduh dia bisa mual-mual beberapa hari nggak bisa makan gitu ya. Karena dia takut sekali dengan darah ya. Nah ini dilakukan dengan tidak otonom ya. Apakah tidak akan berhasil kalau nggak otonom? Belum tentu ya. Kadangkala dia berhasil ya. Dan bisa jadi ketika dia ngelewatin akhirnya dia seneng. Bisa jadi terjadi itu ya. Tapi kalau dia nggak seneng setelah melewati, kalau dia nggak lakukan dengan otonom dengan mudah dia akan pindahin ya. Ini kan yang mau papa aja yang sekolah gitu ya. Karena tidak dilakukan dengan otonom ya. Lalu bagaimana kita dari 3 komponen ini gitu ya.
ada tipe-tipe pola asuh. Nah ini saya melihat ya, tadi kan yang sudah dikatakan ya, tipe pola asuh itu kan ada yang kontrolnya yang lebih tinggi ya. Kita sambil ngecek ya, kita ini lebih banyak ngontrol, ngarah-ngarahin, bikin aturan-aturan, nuntut-nuntut anak kita harus ini, harus itu. Atau kita lebih banyak itu memberikan kehangatan. Kehangatan yang tadi ya, kasih perhatian, dukungan gitu ya. Kalau suasana yang lebih rileks gitu ya, hangat gitu. Kita lebih banyak yang mana? Kalau kita itu banyak mengontrol, itu biasanya orang tua itu disebutnya tipenya itu tipe yang otoriter gitu ya. Yang lebih pokoknya semua maunya dia gitu ya. Itu tipe yang otoriter. Tapi kalau dia itu terlalu banyak kehangatannya, nah ini adalah orang tua yang memanjakan anaknya. Yang bagus itu kan kira-kira yang di tengah-tengah gitu ya, demokratis gitu ya. Ada kontrolnya tapi juga ada kehangatannya. Ada tipe yang ngontrol juga enggak, memberikan kehangatan juga enggak. Nah ada ini orang tua yang seperti ini ya, tipe yang mengabaikan karepmu gitu ya. Pokoknya udah aku siapin makan di situ, sekolah sudah dibayarin, baju sudah dibeliin, terserah kamu. Sekolah baik, enggak sekolah ya terserah kamu, masa depanmu sendiri gitu ya. Ini orang tua yang mengabaikan ya. Dan tadi jangan lupa ada satu komponen lagi yang sifatnya itu adalah otonomi. Ya. Kalau kita ini mengasuh anak kita, kita mesti pintar-pintar memainkan komponen-komponen itu. Ya. Kalau terlalu hangat, ya anak ini jadi ngelunjak gitu ya, enggak tahu aturan gitu ya. Tapi kalau terlalu dikontrol, ya anak enggak senang sama kita. Kira-kira kayak gitu. Nah ini ada satu quote ya yang mengatakan di dalam parenting ya ketika kita mengasuh anak kita, rules without relationship itu rebellion. Kalau dikalu banyak aturan, tidak ada relasi yang baik, ya anak-anak ini akan rebel, anak-anak ini akan memberontak. Ya. Tapi kalau relationshipnya itu begitu hangatnya, nggak ada rule-nya, ya chaos, mau-maunya sendiri anak-anak ini. Ya. Yang baik itu adalah kalau relationship ada, rule-nya juga ada, hasilnya itu adalah ada hormat, rasa hormat, dan juga ada tanggung jawab. Kira-kira seperti itu ya. Dan ternyata seiring dengan perkembangan usia anak, kita itu sebenarnya memainkan ini tadi ya, antara kehangatan dan kontrol, antara dukungan dan aturan itu tuh berbeda-beda. Jadi kalau tipe yang masih anak-anaknya masih kecil-kecil 0 sampai 6 tahun itu ya kita itu akan lebih banyak ngajarin gitu ya, kasih tahu dia ya. Jangan yang macam-macam gitu ya. Kontrolnya itu akan lebih tinggi. Karena anak ini kalau disuruh bebas anak kecil seperti itu maunya apa? Ya enggak karu-karuan jadinya karena dia enggak ngerti mana yang baik, mana yang jelek itu dia enggak tahu. Pada waktu masa kecil ya kontrolnya itu mesti lebih tinggi ya. Nanti semakin anak itu semakin besar gitu ya. Kita kasih dia support gitu ya. Mulai diajarin caranya gitu ya bareng-bareng sama dia ya. Lalu melibatkan dia kalau ngajarin masak gitu ya. Kalau di usia-usia remaja itu mungkin dia sudah mulai bantuin kita. Mungkin motong-motong, kalau motong bahaya ya apalah. Yang rebus ya, mama yang potongin nanti kamu yang masukin ke situ misalnya gitu ya. Tergantung kesiapan anak ya. Kalau sudah besar, nah di sini nih ya delegating ini otonominya itu sudah semakin besar. Ketika dia masuk ke masa remaja, nah orang tua itu mesti memberikan lebih banyak anak itu otonom. Itu kan dia mulai belajar untuk mengambil keputusan ya. Nah ini jangan keliru Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini kan kira-kira itu seperti itu ya. Sekarang ini kan ada satu ini ya terkait dengan perkembangan ini identitas gender ya. Itu ada satu pandangan yang menurut saya tuh sangat ngawur gitu ya. Anak kecil ketika lahir, bayi itu lahir, dia nggak boleh dikasih tahu jenis kelaminnya itu apa. Cowok atau cewek itu nggak boleh dikasih tahu. Kalau kita kan diajarin ya laki-laki perempuan gitu ya. Kamu ini cewek gitu ya, cewek pakai rok, sukanya pink, mainannya boneka gitu ya. Disiapkan itu ya. Tetapi ada sekelompok orang gitu, ini sekarang lebih banyak di barat ya. Saya belum pernah ketemu langsung orang Indonesia yang punya pandangan seperti ini. Yang disebut sebagai gender fluid. Gendernya itu cair gitu ya. Jadi anak itu menentukan sendiri dia itu laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi ketika kecil orang tua itu nggak boleh ngajarin kamu itu cowok apa cewek.
Ya, enggak usah itu kata-kata itu dihindari, ya rok dikasih, celana dikasih, mobil-mobilan dikasih, boneka dikasih, bunga dikasih, semua nanti dilihat dia lebih minat kemana. Kalau dia lebih suka yang maco-maco gitu ya nanti dia jenis kelaminnya laki-laki. Kalau dia lebih suka yang feminin berarti dia perempuan. Nah, jadi usia-usia di sini yang seharusnya itu adalah telling, dikasih tahu. Kalau orang-orang yang menganut gender fluid itu nggak dikasih tahu, biarin dia mengeksplor. Ini menurut saya tuh ngawur gitu ya. Karena kebenaran itu mesti diajarin, mesti dikasih tahu. Kalau nggak ditanam dari kecil, ya dia akan diajarin oleh yang lain. Ya, ini tadi saya sempat mengatakan ya, saya banyak riset terkait dengan dunia digital gitu ya. Semakin ke belakang ini semakin saya melihat bahwa kita itu enggak bisa cuma ngandelin yang ngajarin anak kita itu adalah keluarga, gereja, sekolah. Biasanya kan gitu kan, pilarnya, soko gurunya pendidikan Kristen itu kan 3. Sekolah, gereja, dan keluarga. Kalau ini kuat, ini beres, aman. Tapi sekarang itu ada soko guru yang lain, yaitu internet. Anak kita itu kecil-kecil sudah kita masukin ke sana gitu ya. Itu akan menjadi satu soko guru baru ya. Hati-hati, ketika dia masih kecil-kecil biarin kita yang ngajarin dia. Jangan biarkan dia sudah berselancar di internet macam-macam, akhirnya dia mendapatkan ajaran dari sana. Karena masa-masa gini itu mereka tuh serap aja semua yang diajarkan ya. Maka pendidikan pada masa dini itu adalah hak kesulungan kita. Jangan kasih anak kita ke internet ya. Karena ini pandangannya tidak bisa dipegang ya. Jadi ini sesuatu yang kita perlu perhatikan ya. Jadi sebagai orang tua kita memainkan komponen-komponen tadi. Ada dukungan, ada kontrol, dan otonomi. Dan grafik ini kira-kira bisa memberikan gambaran ya. Pada waktu masih kecil-kecil ya kontrol kita makin tinggi karena dia tidak tahu kebenaran ya. Semakin dia besar kontrol mulai dikurangi, disupport untuk itu ya. Tapi ketika anak itu sudah mulai besar gitu ya, apalagi nanti dia mulai kos gitu ya, mulai itu dukungan pun juga mungkin kita sudah mulai kurangi. Jangan ikut ngekos mamanya. Ada beberapa anak muda itu yang begitu, mamanya ikut ngekos. Ya, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan gitu ya, memastikan semuanya baik-baik saja gitu ya. Nanti setelah itu baru mamanya pergi gitu ya. Itu pun kadang juga nanti ada orang tua sampai ini ada satu mahasiswa saya ya, risetnya itu terkait dengan apa yang disebut sebagai helikopter parenting ya. Parenting yang hangat, parenting yang mengontrol tapi tidak memberikan otonomi ya. Kan biasa ya kalau kita tuh anak-anak kita TK itu kan ada grup WhatsApp orang tua. Betul ya? Biasanya kan ini ada tugas ini, besok ada piknik ke sini. Anak-anak ini kan lupa. Orang tua itu perlu tahu ya informasinya langsung ke orang tua. SD, SMP, SMA, sekarang ada grup WhatsApp untuk kuliah. Saya sampai bingung ya ini buat apa gitu ya. Orang tua ikut ngawasin anaknya kuliah tugasnya apa, ngapain gitu ya. Harusnya kan ini sudah waktunya dia itu mandiri gitu ya. Otonom melakukannya sendiri, tanggung jawab dia gitu ya. Ada grup WhatsApp gitu ya, saking care-nya gitu ya. Tapi itu tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya ya. Oke. Nah, kalau kita itu memberikan suatu dukungan yang baik, relasi yang baik, kita memberikan kehangatan yang baik gitu ya. Orang tua itu bisa memberikan rasa aman. Rasa aman itu bisa ditunjukkan di dalam 2 hal ya. Apa yang disebut sebagai safe haven dan apa yang disebut sebagai secure base. Safe haven itu apa? Safe haven itu adalah menjadi tempat perlindungan emosi yang aman ketika anak merasa terancam, stres atau sakit ya. Ini kan kita tidak bisa melindungi anak kita dari stres yang macam-macam ya. Di sekolah mungkin apalah pensilnya ketinggalan gitu, dia stres dimarahin gurunya ya. Temennya membuli, mungkin diledekin makanannya kok dianggap nggak enak dan lain sebagainya, ada macam-macam gitu ya. Nah, bagaimana orang tua itu menjadi tempat yang aman ketika anak itu mengalami hal yang demikian. Ketika emosinya itu terganggu, dia mengalami emosi-emosi yang negatif gitu. Ketika dia itu dibully, pulang nangis, apakah kita itu jadi tempat yang aman untuk dengerin dia nangis? Atau kita justru ngomong, bales dong,
kayak gitu aja nangis gitu, jangan nangis gitu ya. Nah ini kalau orang tua yang demikian, dia tidak menjadi tempat yang aman untuk anaknya itu cerita ketika dia stres. Maka kalau anak itu stres nggak cerita kepada orang tua, ya jangan heran. Karena kita itu bukan safe haven bagi dia. Ya. Tapi kalau misalnya dia nilainya jelek gitu ya, mau cerita ke siapa? Kalau orang tua itu menjadi safe haven, orang yang pertama kali diceritain itu adalah kita. Nilaiku jelek mah gitu ya. Tapi kalau kita itu bukan safe haven, jangan sampai mamiku tahu. Kan mungkin kita dengar banyak cerita anak-anak yang nilainya itu bagaimana caranya dia atur begitu ya. Mamanya bisa lihat mungkin 3 jadi 8 gitu ya, tambahin begitu. Mamanya lihat itu bagus gitu nilainya ya. Karena kita bukan safe haven. Kalau orang tua itu memberikan satu kehangatan yang baik kepada anak-anak, dia bisa menjadi safe haven. Satu tempat berlindung ketika dia itu terancam, ketika dia stres, ketika sakit. Cerita sama mamaku ketika stres itu aku jadi tenang. Bukan jadi tambah stres. Kan biasa begitu ya, ngomong sama orang tua pulang itu tambah stres. Ketika cerita dibully sama mamanya datang ke sekolah, marah-marah, tolong panggil anak ini gitu ya. Wah nanti mungkin anak ini juga cerita ke mamanya datang juga ke sekolah, waduh urusan jadi panjang. Akhirnya anak diem, ketika ada apa-apa dia diem. Ketika masalahnya meledak dan kita nggak tahu, kita marah, kenapa kamu nggak cerita sama mama? Padahal awalnya dia cerita, tapi mama bukan tempat yang aman untuk cerita. Ya, yang hati-hati ya. Selain sebagai safe haven, orang tua itu juga bisa menjadi secure base. Secure base itu apa? Figur yang memberi rasa aman dan kepercayaan hingga anak itu berani menjelajah lingkungan. Jadi kalau safe haven itu tempat aman ketika dia stres gitu ya. Secure base ini tempat aman membuat dia itu bisa pergi. Mungkin kalau kita masih ingat ketika anak kita TK atau SD itu kadang-kala kan mereka tampil di panggung gitu ya, nyanyi atau nari gitu ya. Biasanya matanya itu kemana? Hah? Nyari orang tuanya duduk di mana? Ya kan begitu dia lihat, oh mama ada di situ, papa ada di situ, dia kan perform dengan tenang. Nah itu secure base. Dia tahu ada orang tua yang mensupport dia. Ya. Nah ini kalau itu kan anak-anak masih kecil. Ketika dia sudah gede gitu ya, ketika dia mau kuliah, ini kan sesuatu yang anxious, cemas gitu ya, mau pergi ke tempat yang baru gitu ya. Kalau orang tua itu menjadi secure base, anak itu punya rasa aman dengan itu, dia bisa pergi dengan percaya diri karena apa? Ada orang tua yang support. Kalau misalnya ada apa-apa nanti di kosku, aku tuh bisa telepon mamaku dan mamaku akan berikan ketenangan. Orang tua aku bisa mensupport aku. Itu secure base ya. Jadi kehangatan itu perlu dibangun dan ingat 2 hal ini ya. Di satu sisi kita memberikan menjadi tempat yang aman ketika dia itu stres gitu ya. Tapi bukan selalu narik dia terus sama kita. Ya, dia memberikan dia keleluasaan untuk mengeksplorasi dunianya di luar sana begitu ya. Sehingga dia punya percaya diri ketika waktunya dia harus pergi. Ya. Oke ya. Nah, kehangatan relasi dengan orang tua itu akan membentuk gambaran tentang dirinya sendiri dan juga tentang orang lain. Tentang dirinya itu apakah aku itu layak dicintai. Gambaran ini sebenarnya itu terbentuk sejak anak itu masih bayi. Pertama kali dunia yang dikenali oleh anak-anak itu adalah kita. Orang tuanya ya. Ketika dia tuh nangis, ngompol. Bayi itu ngompol itu ya nangis. Lapar itu nangis, ya enggak bisa tidur nangis. Pengen main nangis. Pokoknya bahasanya itu nangis gitu ya. Kadang-kala orang tua yang kelelahan itu bisa enggak sabar, ya kan? Ngompol lagi. Tahu enggak itu bajumu itu popokmu itu baru dicuci semuanya enggak kering-kering gitu ya. Ini tuh lagi hujan, ntar kamu enggak pakai celana gitu ya. Nah ini anak itu merasa apa? Enggak aman ini, orang lain itu bahaya. Karena kesan pertama orang lain yang dia kenali itu adalah kita. Tapi ketika kita itu dengan sabar gitu ya, menggantikan popoknya, kalau dia lagi nangis kita gendong, dinyanyiin gitu ya, ditepok-tepok, dia akan melihat bahwa orang lain dunia ini tuh aman.
tempat yang oke gitu ya. Aku ini layak dicintai ya. Tapi kalau terus menerus ganti popoknya itu mungkin dengan sat gitu ya, kasar, nggak diajak ngomong begitu ya. Nah dia akan merasa aku ini tidak berharga. Bayi tidak punya kata-kata, tapi rasa itu nempel di dalam dirinya. Ketika dia sudah besar muncul kata-katanya, aku itu tidak layak dicintai. Ya, diri itu nggak berharga. Bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang orang lain. Apakah orang lain itu bisa dipercaya? Itu juga muncul dari ini, yang sederhana-sederhana ini gitu ya. Yang kita kerjakan dalam kondisi kurang tidur. Semua kalau mama-mama pada waktu anak bayi, apalagi kalau diurusin sendiri, hampir semua kurang tidur. Ya, kecuali punya bayi yang sweet, tahu jam tidur yang baik gitu ya. Kalau siang main, malam dia begitu jam 8 dia tidur gitu ya. Bangunnya nanti jam 6, waduh itu luar biasa bayi yang kayak gitu ya. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu. 4 jam dia bangun minta minum, 4 jam dia bangun minta minum. Kadang ada yang lebih pendek lagi. Kita merawat dalam kondisi kelelahan. Dan dalam saat itu anak itu sedang membentuk konsep tentang apakah aku ini berharga. Apakah dunia ini adalah tempat yang aman ya. Jadi hati-hati ya. Yang sudah lewat ya silahkan menyesal dan bertobat gitu ya. Tapi yang belum hati-hati gitu ya. Dalam kondisi seperti itu bicara dengan suami gimana nih caranya bagi tugas supaya aku bisa tetap kondisi cukup fit untuk merawat dia ya. Kalau memang nggak tahan ya mungkin ada waktunya kita butuh bantuan gitu ya. Apakah itu orang tua kita, apakah itu babysitter dengan pengawasan begitu ya. Nah kita mesti melihat ya, karena pada saat itu kehadiran mama itu sangat-sangat penting. Ya. Orang yang secure, yang dia bisa andalkan. Banyak anak-anak yang tumbuh merasa diri tidak dicintai, dibesarkan oleh babysitter yang ganti-ganti. Ya, jadi dia tidak bisa nempel sama satu pribadi yang dia bisa andalkan. Jadi ketika dia mulai seneng sama babysitternya ganti. Ganti orang lain lagi, mulai kenalan lagi. Apalagi kalau babysitternya kasar. Waduh, itu kasihan sekali ya. Babysitter, ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ya. Ini hak kesulungan kita memberikan gambaran diri yang baik kepada anak-anak, menolong dia untuk melihat dunia yang aman, itu kita yang mesti kerjakan. Jangan orang lain ya. Kita seringkali mengandalkan karir itu penting ya. Saya tidak sedang berkampanye supaya ibu-ibu tinggal di rumah ya. Tetapi kita mesti tahu persis mana yang lebih penting dalam posisi seperti itu ya. Ketika katakanlah kita harus bekerja. Kondisi ekonomi tidak memungkinkan hanya suami yang bekerja gitu ya. Tapi kita mesti tahu masa yang 8 jam kita ini ada di kantor, mungkin 10 jam dengan PP-nya begitu ya. Anak ini bersama dengan orang lain. Setelah kita sampai rumah, bagian kita. Dia mesti punya pribadi yang secure, yang dia bisa andelin itu kita. Ya. Kadang-kala kita merasa sudah capek, udah seharian apalagi di kantor lagi banyak masalah gitu ya. Kita pengen me time. Kalau punya bayi enggak ada me time. Kalau sudah mau berkomitmen untuk kerja sambil punya anak, me time-nya itu nanti. Weekend aja atau bagaimana ya, janjian gantian sama suami gitu ya. Ini harga yang harus dibayar. Saya tidak menentang ibu-ibu bekerja ya, tetapi kita mesti tahu ada harga yang harus kita bayar kalau kita mau kerjakan panggilan Tuhan terhadap anak kita ya. Ini penting sekali ya, membuat attachment gitu ya, satu kelekatan anak itu dengan pribadinya itu bisa siapa aja. Kalau kita nggak hadir bisa jadi dia nempelnya itu sama babysitter. Ada ya babysitter itu yang sampai anak itu besar gitu ya. Bahkan ini saya mengenal seorang anak yang ketika dia menikah, babysitternya dia dulu itu ikut dia. Sekarang rawat anaknya. Karena ini setia gitu ya, dari puluhan tahun itu ikut keluarga itu. Kalau yang begitu itu masih oke, kamu kerja. Tapi kalau babysitter mau gonta-ganti, anaknya kasar. Ya, mungkin itu adalah suara Tuhan gitu ya, stop dulu gitu ya. Taruh dulu karirnya ya, urusin anak ini dulu ya. Membentuk image tentang diri dan juga tentang orang lain. Nah itu terkait dengan kehangatan ya. Lalu bagaimana dengan arahan ya. Arahan ini kan terkait dengan kontrol, ngasih tahu, ngajarin, ini tuh ajaran yang
kamu tuh harus lakukan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan gitu ya. Seperti yang tadi kita bicarakan di depan, bukan hanya ajarannya, tapi bagaimana itu bisa nempel. Ya. Ini salah satu temuan yang saya temukan di disertasi saya ya, terkait dengan apa yang disebut sebagai kompas batin. Ya. Kita itu punya apa yang disebut sebagai kompas batin. Kompas batin itu sesuatu yang kita tidak tahu itu apa di dalam diri kita, tetapi mengarahkan kita memilih sesuatu, mungkin misalnya ya, katakanlah tempat tinggal. Kita milih tempat tinggal, ini hal yang sama sekali nggak ada rohaninya gitu ya. Ketika kita masuk ke suatu tempat tertentu, kan ada satu sense gitu ya. Kayak ini tempat ini nih seneng aku di sini. Yang ini nih aku enggak seneng gitu ya. Itu kan kayak ada kompasnya gitu yang mengarahkan ya. Punya teman, misalnya kita masuk di dalam satu komunitas yang baru. Ini gereja yang sudah dari mungkin banyak dari kita dari kecil kali ya Pak ya, ada di sini kali ya. Kalau misalnya kita ini pendatang gitu ya, datang ke satu komunitas gitu kan, kita mulai ada sreknya gitu, srek atau enggak sreknya gitu ya. Kayak ini cocok, teman ibu-ibu yang kayak gini nih, aku kok rasanya pengen deket sama dia. Yang kayak gini aku enggak begitu seneng. Nah itu tuh ada kompasnya gitu ya, yang mengarahkan kita ke sini atau ke sana gitu ya. Kompas batin itu ide, pengetahuan, sentimen, kecenderungan penting dan berharga di dalam diri kita. Nah itu bisa apa saja ya. Ini memberi arah, pedoman perilaku, mengarahkan perkembangan moral serta pilihan-pilihan individu ya. Jadi yang ini cocok, yang ini enggak cocok. Ada anak-anak misalnya nyontek gitu ya. Dia tuh meskipun dia melakukan nyontek, ada yang berdegup-degup di hatinya. Ini keliru. Meskipun nggak ada yang ngasih tahu, itu ada kompasnya ngomongin ini keliru. Tapi ada anak yang berpikir ini adalah perjuangan, caraku untuk dapat nilai yang baik gitu ya. Jadi aku berjuang. Lah ini siapa yang ngajarin? Ini kan satu kompas yang ada di dalam dirinya. Ya. Itu bisa dari ketika kecil dia diajarin atau dia ngelihat sesuatu. Ya. Jadi kompas batin ini berkembang terutama pada masa anak-anak dan remaja. Balik lagi tadi saya ngomong ya, masa anak-anak itu tuh penting sekali. Jangan buat satu soko guru internet ngajarin dia ketika dia itu masih kecil. Biarin 3 ini beres dulu gitu ya. Kalau dia sudah punya kompasnya itu udah kebentuk, kita itu tenang lepasin dia di internet ya. Saya sedikit cerita tentang disertasi saya. Saya tuh melihat anak-anak muda ini kan masa-masa mencari identitas gitu ya. Dan saya melihat internet ini tidak bisa dihindarkan dari anak muda. Saya berpikir apakah internet ini bisa jadi patokannya dia ketika dia itu memilih identitas tertentu. Kan ajarannya macam-macam ya, LGBT lah, radikalisme, macam-macam itu semua itu agama-agama lain, semua itu ada di internet dia bisa baca. Saya mikir bisa jadi loh ini akan mengarahkan dia milih identitas tertentu. Tapi ternyata temuannya enggak. Dan salah satu faktor yang penting ini kompas batin. Kompas batinnya itu ngarahin apa? Maka jagain anak kita baik-baik sampai kompas batinnya itu terbentuk. Setelah itu kita bisa lebih tenang. Kita enggak bisa melindungi dia terus-menerus. Ingat tadi ya, waktunya otonomi ya lepas. Waktunya sudah gede ya mesti dilepas. Tapi saat dia dilepas, apakah dia sudah ready untuk menghadapi berbagai macam pandangan-pandangan yang mungkin akan menggeser dia. Ya. Nah ini tuh bagaimana kita tahu dia terutama itu munculnya, tumbuhnya itu pada masa anak-anak dan masa remaja. Bagaimana caranya, hal apa yang penting dalam pengembangan kompas batin itu. Ternyata ada 2 hal yang penting ya. Kalau tadi ngomongin tentang ajaran itu satu hal ya kan. Poin yang kedua yang lebih sulit itu kan gimana ajaran itu nempel di dalam dirinya. Nah supaya dia itu bisa nempel, ternyata riset-riset itu menemukan harus ada role model. Dan role model itu adalah orang yang ngajarin dia. Kalau kita itu yang ngajarin dia takut akan Tuhan, tapi kitanya nggak takut akan Tuhan, ajaran itu ya cuman kata-kata yang semakin banyak kita ngajarin, semakin itu nggak ada artinya buat anak-anak. Jadi role model itu penting. Kalau kita ngomong kamu masih takut akan Tuhan, tapi kita kalau minggu kita lebih milih mancing, golf gitu ya, nonton pameran mobil gitu ya. Ya anak kita nih lihat apa itu artinya takut akan Tuhan. Ya kan, takut akan Tuhan itu just omong-omong doang. Ya. Role model itu penting ya. Jadi itu kita, terutama itu dari kita, karena kita yang banyak ngajarin dia. Ini juga guru-guru, ya kalau guru-guru itu ngomong ngajarin macam-macam tapi dia nggak praktek, tidak akan itu masuk ke dalam dirinya.
Ya, paling ya anak-anak jadi manipulatif gitu ya. Kalau ketemu sama ibu ini yang ngomongnya kayak gitu, di belakang dia bebas, terserah aku gitu ya. Nah, selain role model tadi, ajaran itu akan nempel dengan kuat kalau ada kesempatan secara otonom itu dia mengakses apa yang ada di dalam dirinya. Jadi apa yang diajarkan itu diterima, dicerna, dipikir-pikir, dicerna, secara otonom dia ambil itu jadi nilainya dia sendiri. Itu nempelnya akan lama. Ya. Kita balik lagi kepada tadi ya. Katakanlah sekarang ya, ngajarin ke gereja. Anak TK, SD, ya enggak boleh dong dibiarkan otonom. Mau pergi enggak hari ini? Ya enggak boleh kayak gitu, harus pergi, bawa, ajarin gitu ya. Supaya kebentuk. Tapi setelah dia besar, dia mungkin kan mikir-mikir. Biasanya anak-anak remaja itu mulai ada struggle gitu ya. Nggak mau ke gereja, jengkel sama losennya, jengkel sama temennya, nggak merasa bisa mingle sama lingkungan. Biasanya muncul pergumulan-pergumulan kayak gitu. Nah itu bagaimana itu kita? Kalau kita terus dengan tangan besi untuk memaksa dia gitu ya, mungkin dia tetap datang. Tapi nanti saatnya tiba, tangan besi kita nggak bisa megangin dia, ya dia akan memberontak. Ya. Nah ini nanti kita akan bicarakan ya bagaimana ini seharusnya ya. Tetapi yang penting adalah kesempatan dia itu mulai memikirkan, mengeksplorasi ini tuh penting apa enggak, aku mau apa enggak kayak gitu ya. Ketika dia memilih dengan keinginannya sendiri, nempel di dalam dirinya ya. Oke. Nah dampak pengasuhan yang salah itu kalau ini adalah berkaitan dengan masalah kehangatan, biasanya ya relasi orang tua dan anak itu rusak. Ya. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang dia mengatakan gini, relasi dengan mamanya itu sangat kacau balau gitu ya. Dan dia mengatakan, mamaku itu kepengin nanti kalau tua itu aku ngerawat dia. Aku kan asetnya mamiku, kata dia ya. Tapi kayaknya aku enggak bisa. Nggak mau aku ngerawat dia kalau dia tua. Karena relasi ini sudah kacau balau. Ya. Nggak bisa lagi, seolah-olah nggak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Relasi orang tua rusak, lalu anak itu melihat Tuhan dan sesama itu dengan curiga. Nggak ada. Kasih yang sejati itu menjadi sesuatu yang nggak masuk akal. Karena nggak ada contohnya. Ya. Itu kalau kita itu ada masalah terkait dengan kehangatan. Lalu bagaimana dengan masalah kontrol? Kalau kontrol itu terlalu tinggi, anak itu akan tumbuh tidak percaya diri. Dan anak itu akan memberontak atau lepas kendali saat nggak ada kontrol. Ingat kita ini tidak bisa jagain anak kita itu seumur hidup ya. Bahkan nanti saatnya kita sudah tua, kita juga nanti akan pergi gitu ya. Nggak akan bisa kontrol dia terus menerus ya. Nah kalau kita kontrol terlalu kuat, saat dia itu ada kesempatan untuk lepas dari kontrol kita, biasanya anak-anak ini akan memberontak, ya. Dia akan lepas kendali. Ya. Tapi kalau kontrol itu terlalu longgar, anak itu jadi nggak tahu aturan. Ya. Dia akan sulit bersosialisasi karena kalau ketemu orang ya mau-maunya sendiri. Apalagi kalau terkait dengan otoritas, ya ini menjadi sesuatu yang sulit. Nah, kalau terkait dengan masalah otonomi, ya anak ini akan jadi sulit mengambil keputusan, daya tahan terhadap stres dan daya juangnya itu akan menjadi rendah. Karena semua tuh di take over sama orang tuanya. Ada masalah orang tuanya yang ngurusin gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sulit ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat ya, kita akan melihat relasi kita sebagai orang tua ya. Kita akan mengecek bagaimana ini relasi kita sebagai orang tua dengan anak kita. Nah ini yang di sini ini kan kondisinya gitu ya. Apakah kita ini sebagai satu keluarga itu saling mengasihi? Apakah ada saling hormat? Anak kita kalau sama kita itu menghormati atau nggak nganggep gitu ya. Apakah anak-anak kita ini tumbuh dengan baik? Ya. Ini kan yang kelihatan di luar. Ya. Kalau yang di sebelah kanan ini kita bisa lihat ya. Dukungan kita ini bagaimana? Cukup, kelebihan, enggak pada waktunya, kontrol kita ini bagaimana. Ya. Lalu apakah kita itu memberikan anak kita otonomi sesuai dengan waktu dan kesiapannya. Ya. Ini sesuatu yang kita mesti cek ya. Dan secara lebih spesifik ini terkait dengan anak-anak remaja. Ini biasanya yang bikin orang tua pusing, sakit kepala ini kan di sini kan ya. Di masa-masa anak-anak itu masuk di usia remaja. Saya lebih pusing ketika anak saya SMP. Dibandingkan ketika mereka itu sudah SMA.
Ya. SMP ini sok-sokan gitu ya, anak SMP itu ya merasa sudah gede gitu ya, sudah pinter, temannya banyak, nggak butuh orang tua, rasanya kayak gitu ya. Setelah dia tumbuh SMA biasanya sudah mulai lebih bisa menempatkan diri ya dengan ininya ya. Nah, ketika anak-anak kita itu menjadi remaja, pada masa remaja itu anak itu mulai mencari identitasnya. Aku ini siapa? Nah, biasanya dia akan nyoba macam-macam, eksplorasi macam-macam gitu ya. Dan eksplorasi itu kadang membuat kita tidak tenang, karena nakutin, ya kan? Misalnya nih ya, kita ini dari keluarga Kristen yang baik gitu ya. Nenek moyang kita semuanya Kristen, teman-teman kita semuanya orang Kristen gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngomong, aku kok kepingin ya, jadi biksu. Kok kayaknya itu hidupnya tenang, misalnya gitu ya. Coba, kita akan bagaimana itu? Wah, kita mungkin langsung kepanasan ya, menyiapkan apologetika macam-macam gitu ya. Kamu mau melepaskan keselamatanmu demi ketenangan yang fana, gitu ya. Nah, ini sebenarnya anak-anak ini bereksplorasi. Pada masa itu jangan langsung berpikir dia beneran mau daftar, mau gundulin rambutnya, belum tentu. Mungkin dia tuh hanya melihat sesuatu kok kayaknya menarik gitu ya. Nah, ini itu masa-masa eksplorasi. Apakah kita bisa jadi tempat yang aman ketika dia itu ngomongin sesuatu yang beda sama yang kita pikirkan ya. Mungkin juga yang banyak sekali orang tua itu banyak mengeluh gitu ya, terkait dengan cara belajar. Ya kan, kalau kita dulu kan belajarnya mungkin tenang gitu ya. Anak-anak sekarang sambil di sininya ada headset, dengerin musik yang lain gitu ya. Mungkin sambil di sampingnya ini HP-nya, dia sambil cicet-cicet. Masa itu belajar? Ini cara belajar yang berbeda ya. Ini bagaimana ini kita menyikapi hal itu. Kalau kita itu menjadi tempat yang aman buat anak kita, berarti kita memberi kesempatan boleh berbeda. Boleh aneh. Pikiran anak muda kadang kan aneh-aneh ya. Misalnya kayak sekarang ini ya, kita ini kayak WhatsApp begini ya. Ini kalau dipikirkan 30 tahun yang lalu, misalnya aku kepingin ya surat itu bisa langsung sampai gitu ya. Mungkin kita mikirnya aneh banget gitu kan. Ya itu pakai fax gitu ya. Hitam putih enggak bagus gitu ya. Pakai telegram, wah apalagi itu cuman teks-teks doang gitu ya. Pengennya itu yang bisa warna-warni. Mungkin kita akan mikir ini aneh-aneh pikirannya. Tapi bukankah temuan-temuan yang luar biasa itu muncul dari pikiran yang aneh-aneh? Ya kan? Sekarang kayak hologram gitu ya. Mungkin kita mikir itu hanya ada di science fiction. Tetapi sebenarnya kan itu tuh sebenarnya sudah mulai dicobakan ya. Saya tuh tahun berapa ya waktu itu ya. Anak-anak masih kecil saya tuh nonton pameran buku di GI Expo itu ya. Apa itu istilahnya? Reality yang satunya virtual itu augmented reality ya. Augmented reality ini sebenarnya kan kayak hologram ya. Jadi ada buku begitu ya. Nanti pakai HP begitu. Lalu muncullah itu Gunung Bromo gitu ya. Muncul di sini gitu ya. Hologramnya. Ya, ada buku cerita itu ya, kadang-kadang di pameran Big Bad Wolf itu ya, rusa lari-lari, bukunya ini dibuka gitu ya, nanti pakai HP kita, muncul ini hologramnya di luar ini lari-lari gitu ya. Ini kan sesuatu yang mungkin kita jangan mikir yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita cepat meng-cut fantasi dia, padahal itu tuh bisa jadi mungkin suatu hari bisa menjadi satu temuan yang luar biasa ya, yang kita tuh enggak tahu ya. Oke ya, mungkin bisa aneh, hal yang receh-receh gitu ya. Kadang-kala dia tuh rapuh, anak kalangan kadang-kala rapuh. Ingat tadi ya, safe haven. Apakah kita bisa menjadi safe haven ketika anak kita itu rapuh ya, patah hati. Waduh, cari lagi gitu ya. Kita kan pengennya tuh cepet-cepet gitu, enggak seneng kita dengan anak yang cengeng gitu ya. Tapi ketika dia memproses itu bagaimana? Apakah kita itu bisa menjadi safe haven? Tempat yang aman, dia itu curhat gitu ya. Nanti bisa memunculkan kisah-kisah yang lain ya. Saya mau sharing ya, ketika anak saya itu rapuh. Anak saya itu punya teman-teman baik ya, sahabat-sahabat begitu ya. Yang mereka itu biasanya saling memperhatikan ketika ulang tahun ya. Jadi biasanya bikin surprise gitu ya, ulang tahun gitu. Nah, pada waktu itu dia ulang tahun, enggak ada satupun temannya itu yang ngasih ucapan selamat.
Ya, sampai biasanya pagi-pagi itu sudah ada surprise lah, apalah, kadang ada yang tiba-tiba datang ke rumah atau apa, itu sama sekali enggak ada. Dia bilang, kok teman-temanku tuh lupa ya mah aku ulang tahun gitu. Padahal baru berapa hari yang lalu kami tuh siapin surprise buat yang lain, itu kebenaran ulang tahunnya deketan gitu ya. Terus dia nangis gitu. Masa udah gede nangis gitu kan ya. Tapi pada waktu itu saya mikir, wah ini saya mesti jadi safe haven gitu. Ini anak saya lagi rapuh gitu ya. Saya peluk dia nangis sampai sesenggukan gitu ya. Terus sudah selesai terus dia ngomong, aku tuh lebay enggak sih mah? Enggak dikasih ucapan ulang tahun kok aku nangis. Gitu. Ini kan sesuatu yang rapuh gitu ya. Dan saya ngomong ke dia, emang apa yang bikin kamu sedih? Loh ini kan ini temenan kan udah lama dan kami itu selalu mesti ngasih ucapan, kok hari ini tuh semuanya tuh enggak ada satupun yang ngasih aku ucapan gitu. Saya kan sebenarnya bisa aja mengkat emosinya itu dengan ngomong, mungkin mereka lagi siapin surprise buat kamu. Ya, saya bisa ngomong kayak gitu ya. Udahlah, enggak usah kayak gitu. Temenmu kan ada yang lain. Saya bisa ngomong, tapi saya mencoba untuk membiarkan ini tuh menjadi satu proses bersama dengan dia. Ya, terus jadi menurutmu sebenarnya pertemanan kamu ini penting buat dia. Iya, buat kalian. Iya, tapi kok mereka pada lupa. Jadi kalau pertemanan penting itu seharusnya ada saling memperhatikan, ngasih ucapan gitu ya. Iya kata dia gitu. Saya bilang ya kalau menurut mama itu tuh sesuatu yang oke. Itu bukan lebay. Ya kan kalau menganggap bahwa pertemanan itu penting, bahwa sebagai teman yang baik itu saling memperhatikan, itu tuh sesuatu yang menurut mama itu enggak lebay. Itu oke gitu ya. Nah dia merasa tervalidasi emosinya ya. Kalau kamu nangis ya itu sesuatu yang wajar karena kamu itu menganggap persahabatan itu penting gitu ya. Nah dia merasa oke ya. Setelah dia enakan gitu ya. Ya sudahlah mah kalaupun mereka lupa ya nggak apa-apalah katanya gitu. Nah ya dia lega tiba-tiba datanglah itu tukang paket itu datang gitu ya. Ada paket gitu untuk dia. Terus dia bilang, loh aku nggak pesen apa-apa gitu ya. Setelah dibuka ternyata itu surprise dari temennya. Jadi temennya ini sengaja ngerjain dia di prank gitu yang sama sekali nggak ada yang ngasih ucapan. Tiba-tiba mereka kirim surprise gitu ya untuk dia. Nah ini sesuatu ya, ini mungkin sesuatu hal yang sepele. Sesuatu hal yang kita tuh bisa lewatin. Cuman hal kecil gitu ya. Kita bisa melewatkan kesempatan memvalidasi emosinya supaya dia tahu bahwa it's okay untuk menganggap persahabatan itu penting. It's okay kalau aku itu rapuh. It's okay untuk sekali-sekali aku itu menangisi sesuatu yang penting buat aku. Ya. Jadi itu satu proses yang sebenarnya ini kan dia datang dalam kondisi rapuh. Tapi ketika kerapuhan itu diproses, kita bisa nemuin hal-hal yang penting. Dan relasi itu jadi makin kuat. Ya. Nggak nyaman gitu ya dengan emosi-emosi negatif. Kadang di situ tuh ada mutiara-mutiaranya. Ya. Lalu juga hal-hal yang rahasia. Ya, kadang kalau lagi seneng sama orang gitu ya. Aku cuma cerita sama mama. Tapi nanti mama cerita sama papa, mama cerita sama adik, mama cerita sama ii. Semua orang tahu rahasia. Hati-hati ya. Kalau dia ngomong rahasia itu ya artinya rahasia ya. Ya kita berdua saja ya. Kecuali rahasianya ini dia mau bunuh diri ya enggak boleh ya. Harus ada orang lain yang tahu ya. Lalu juga boleh salah. Ya, kadang-kala anak-anak kita itu mengambil langkah yang salah ya. Jangan dihabisin kalau salah ya. Oke, ini evaluasi kita. Apakah kita itu punya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita, terutama ketika dia itu menjadi remaja. Ya. Nah sekarang bagian yang berikutnya gitu ya, embracing the transformation ya. Bagaimana kita itu membangun kehangatan dengan anak kita. Yang pertama coba pahami ya. Pahami ini itu sesuatu yang kayaknya itu gampang sekali ya, tapi realitanya itu enggak gampang ya. Mari mencoba mendengarkan dan memahami persepsinya dia. Kenapa kok dia punya pikiran kayak gitu? Ya. Seringkali ketika kita mendengar itu bukan untuk memahami tapi untuk apa? Punya bahan untuk jawab. Ya kan, kita mendengar bukan untuk paham tapi kita mendengar untuk menjawab. Nah ini hati-hati ya. Kalau kita itu mau membangun kehangatan yang sebenarnya dengan anak kita, mari mendengarkan itu untuk memahami.
Ya. Ini bukan sesuatu yang gampang. Kami para konselor ini latihan bertahun-tahun untuk bisa dengar dan paham. Ya. Dan sekarang ini STTRI itu punya program People Helper Ministry. Ya. Jadi kami datang ke gereja-gereja, ke sekolah-sekolah gitu ngajarin majelis-majelis hamba-hamba Tuhan, tim besuk, guru-guru gitu ya. Ngajarinya apa? Ngajarin dengerin supaya bisa dengar untuk mencoba memahami. Ya, karena itu sangat penting. Ya. Selain memahami, coba validasi emosinya. Kenali, refleksikan, akui bahwa emosinya dapat dipahami. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Ya. Mencoba memahami kesedihan dia gitu ya. Kenapa di situ ya. Jadi validasi itu mengenali kenapa kok dia sedih, alasannya ini adalah sesuatu yang valid. Kalau mama dalam posisi kayak gitu, mama juga sedih. Gitu ya. Dan kalau kamu sedih untuk hal-hal yang kayak gini itu sesuatu yang valuable. Itu sesuatu yang berharga, ya, kesedihan yang berharga. Ini bukan air mata receh gitu ya. Satu air mata yang berharga ya. Oke. Kita juga mesti aware dengan emosi kita sendiri ya. Sadari emosi yang secara tidak sadar itu mempengaruhi bagaimana kita menghadapi anak kita ya. Seringkali ketika kita itu lagi capek begitu ya. Tiba-tiba anak itu cerita macam-macam. Nah, kita masih aware nih. Waduh, aku lagi capek nih ya. Jangan sembarangan langsung berespon ya. Kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita bisa tunda. Ya, sorry ya, papa sekarang lagi capek banget. Bisa nggak kamu cerita dulu, papa nggak akan ngomong macam-macam ya. Besok pagi kita bahas gitu ya. Atau nanti weekend atau apa begitu ya. Kalau memang kita dalam kondisi yang tidak ready ya kita mesti sampaikan itu kepada anak kita. Sensitivitas tadi kita sudah sempat sampaikan ya, kita mesti sadari gitu ya hal-hal yang melatar belakangi respon kita kepada anak kita ya. Dan satu lagi saya mengingatkan kembali, lakukan membangun kehangatan ini sedini mungkin ya. Orang tua yang responsif dengan kebutuhan dan kondisi anak itu sejak bayi ya. Nah ini kalau kita punya kesempatan anaknya belum ada atau sekarang anaknya masih bayi ya. Kalau sekarang anaknya sudah gede-gede ya mungkin jadi agak sedikit terlambat gitu ya. Tapi ya masih bisa ada perbaikan-perbaikan ya. Ini terkait dengan kehangatan. Lalu bagaimana dengan tadi ya mengarahkan sekaligus menjadi teladan bagi anak. Yang pertama kita mesti mengenal firman. Karena firman ini adalah sumber kebenaran dan moralitas yang menjadi pegangan kita. Arahnya didikan kita itu ke sana. Arahnya aturan teladan kita itu ke sana. Kalau kita nggak kenal firman, ya kita itu akan mengajarkan apa. Ya. Selain firman, kita ini mesti punya integritas. Melakukan apa yang dikatakan, do the talk. Ini tuh penting sekali ya. Tadi saya sudah sempat mengutip hasil riset tadi ya, bahwa apa yang diajarkan itu akan menjadi kompas batin kalau ada role modelnya. Ya. Orang-orang yang berintegritas yang do the talk, melakukan apa yang dikatakan. Lalu yang ketiga itu menjadi otentik, apa adanya. Di rumah dan di luar rumah ada orang lain, gak ada orang lain, sikap dan perilaku moral kita itu sama. Ya tentu bercandaan dan sebagainya itu pasti tidak sama lah ya di luar rumah sama di rumah ya. Tapi sikap moral itu mesti sama, mesti otentik. Ya. Dan juga akui kerapuhan. Ya. Gak ada orang tua yang sempurna. Jangan berpikir kita itu pengen atau telah menjadi orang tua yang sempurna. Enggak ada itu. Di dalam dunia yang berdosa ini kesempurnaan itu hanya punya Tuhan gitu ya. Ada kerapuhan-kerapuhan, kelemahan, mungkin kadangkala kita itu out of control gitu ya. Marah, kata-katanya enggak enak, ya akui aja. Minta maaf gitu ya. Papa masih jatuh lagi di area ini ya. Dan bukan sebagai satu excuses tapi menjadi satu tekad, satu pertumbuhan bersama-sama. Ya. Nah ini kira-kira yang kita bisa lakukan ya terkait dengan mengarahkan sekaligus menjadi teladan bagi anak. Ya. Relasi yang sehat antara orang tua dan anak itu bukan hanya dapat dinikmati, ya, tetapi juga saling menumbuhkan. Sama dengan relasi suami istri. Ya, ini kalimat ini saya ulang, hanya saya ganti kata-katanya ya, orang tua dan anak yang tadi pasangan ya. Kalau ini relasi ini ternyata relasi yang baik,
kita bukan hanya menikmati relasi ini ya, tapi kita masing-masing itu bertumbuh. Baik kita dengan pasangan, kita dengan anak-anak kita.